Jadi kalau mau tentram ya ibadah, diantaranya sholat dan yang lainnya. Kalau mau senang banyakin duit, tapi kalau mau puas banyakin sodako. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Wa man tabi'ah amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Falah yang berbahagia, alhamdulillah di hari Minggu ini, hari Minggu tanggal 12 Februari, walaupun hujan dari malam nggak berhenti, tapi alhamdulillah kita diberikan kemauan, kemampuan dan kemudahan oleh Allah untuk datang ke Masjid Al-Falah, ya, dalam rangka selain sholat berjamaah juga tholabul ilmi. Tholabul ilmi kalau diterjemahkan jadi nggak enak. Tholabul ilmi ini kalau diterjemahkan disebut menuntut ilmu, ilmu nggak salah. Jadi tholab itu kan menuntut, jadi kalau diterjemahkan tholabul ilmi jadi nggak enak. Misalnya menuntut ilmu, ilmu nggak salah, harus dituntut ke pengadilan. Kalau disebut mencari ilmu nggak ada yang buang, makanya udah nggak usah terjemahin tholabul ilmi aja. Nah, kalau saya lihat temanya di kemarin ini masalah sholat dan hikmahnya, ya. Jadi sholat dan hikmahnya. Nah, kita berarti berbicara pada pertemuan kali ini tidak jauh seputar masalah sholat. Kita bahas sholat dari kacamata bahasa dan kacamata fikih, ya. Kemudian kalau hikmahnya mah jelas, pasti menenteramkan. Sholat bukan menyenangkan tapi menenteramkan. Karena manusia itu punya 3 rasa. Pertama rasa senang, tentram. Ini rasa tentram itu berkaitan dengan jiwa kita, ya. Nah, kedua rasa senang itu berkaitan dengan materi, dan rasa puas berkaitan dengan sosial. Jadi kalau mau tentram ya ibadah, diantaranya sholat dan yang lainnya. Kalau mau senang banyakin duit, tapi kalau mau puas banyakin sodako. Seperti bapak membelikan mobil-mobilan buat anak, sebetulnya anak senangnya nggak lama. Orang beli kadang-kadang dipretelin sama dia. Yang lebih puas itu bapaknya, seneng. Ya, kalau yang sudah punya anak, kalau belum ya belum ngerasain. Atau minimal mentraktir teman, kelihatannya yang ditraktir seneng memang, tapi yang lebih puas itu yang mentraktir. Makanya kata filosof, mengikut sertakan orang lain ke dalam kebahagiaan kita menambah kebahagiaan pada diri sendiri. Kebahagiaan dibagi-bagi bertambah, kesedihan dibagi-bagi berkurang. Jadi sholat hikmahnya bisa menenteramkan. Yang kedua, sholat itu bisa dijadikan alat, seperti dijadikan alat penolong. Dalam ayat Qur'annya, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadikan sobar dan sholat sebagai penolongmu. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Kita sulit misalnya menentukan pilihan, ada namanya sholat istikharah. Istikharah itu artinya kan memilih, ya. Ikhtiar itu kan memilih, ikhtiar. Jadi ada usaha, ada ikhtiar. Nah, misalnya bapak dalam usaha itu mau usahanya dagang ataupun kerja, itu memilih, ikhtiar, fokus. Kalau jualan pakaian, mau baju mau celana, ikhtiar. Sulit menentukan pilihan, maka kita lewat jalur istikharah. Kalau misalnya ingin kebutuhan terpenuhi, ada namanya sholat hajat. Ingin dipermudah rezekinya dan berkah, ada namanya sholat duha. Jadi sholat itu bisa dijadikan penolong. Ista'inu bis-sabri was-sholah. Cuma wa innaha, sholat dan sobar itu wa innaha berat. Lakabiratun, bahasa Arabnya itu segat mubalaghah, kabir. Kalau kabir di depannya ada ianya, itu betapa beratnya. Lakabiratun, betapa beratnya, ila alal khasyiin, kecuali orang yang khusyuk, yang mantap imannya, ya.
Jadi makanya dalam bahasa Indonesia kalau kambingnya biar gede disebut kabir, kabiri. Dikebiri itu bahasa Arab sebetulnya, ya, dikebiri. Jadi biar gede. Padahal kabir itu gede artinya. Nah, itu banyak sekali. Intinya sholat, 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 sholat. Karena di dalam sholat sendiri itu doa. Jadi kalau misalnya banyak sulit menentukan pilihan, namanya istikharah. Ingin hajat terkabul, sholat hajat. Nah, sekarang kita akan berbicara sholat yang wajib dulu lah. Jadi sholat dalam artian kebahasaan itu artinya doa. Secara bahasa nih. Jadi sholat itu secara bahasa maknanya doa. Jadi misalnya orang berdoa secara bahasa, doa. Tapi ingat ini secara bahasa bukan secara fikih. Kalau cuma sebatas ke sini belajar ilmu, akhirnya orang bengong, duduk, dianggap sholat. Manteng aja dia. Karena pemahamannya sampai sini. Memang secara bahasa sholat itu doa. Jadi ketika orang berdoa secara bahasa sholat. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara fikih, sholat itu diawali dengan takbir, ya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertakan syarat dan rukun sholat. Ini menurut fikih. Nah, makanya di dalam sholat sendiri ada namanya syarat. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah sebelum sholat. Ya, nah kita mulai dari syaratnya. Syurutus sholati, nih syarat sah sholat nih, syarat sah sholat, ya. Pertama sama di sini mah ada 8. Di sini di Sapinah nih, sama niatun jumlahnya ada 8. Toharatul hadasa ini pertama mau melakukan sholat itu adalah suci dari 2 hadas. Pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil itu berarti tidak punya wudhu, itu hadas kecil. Kalau hadas besar berarti kita melakukan junub, misalnya bersetubuh, ya kan? Kemudian kalau perempuan itu menstruasi, bukan mencret, menstruasi, itu perempuan, itu junub. Nah, hadas besar nggak punya, hadas kecil hilang, 1, suci berarti badannya, ya. Jadi yang kedua, wa toharotu anin najasati pisaubi wal badani wal makani. Pakaiannya, badannya, tempatnya harus suci. Jadi sholat itu harus berpakaian yang suci, bukan pakaian bersih. Bersih belum tentu suci. Ya, misalnya pakaiannya sih karena di kampung banyak getahnya. Ya kan, namanya di kampung ngambil karet misalnya. Kan banyak getahnya tuh. Udah dicuci nggak bisa, kemudian dicuci yang benar tapi tetap nodanya ada. Nah, itu kalau sudah dicuci dengan air yang mensucikan, nah itu sudah suci. Syaratnya suci dari najis, nggak ada najis di pakaian, wal badan, ya, di badan, wal makan, di tempatnya harus suci. Nanti bisa melebar sebetulnya, cuma saya nggak bakalan cerita melebar, takutnya jadi lupa. Jadi badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci. Timbul pertanyaan, Pak, saya mau sholat, pakaiannya nyolong, tapi suci. Secara fikih sah. Fikih bukan bicara halal dan haram. Sah, cuma dosa, tetap nyolongnya dosa. Jangankan nyolong, Pak. Punya teman, punya orang, kita ambil tanpa izin, dalam fikih gosob. Gosok itu dosa selamanya. Misalnya bapak ngambil baju teman, dipakai nggak mau nyolong, enggak. Maka dulu nanti dibalikan, cuma nggak izin, namanya gosok. Kalau dipakai mah suci, ya sah-sah saja sholatnya. Cuma dosanya dosa gosok. Ya, gosok. Dikembangkan lebih luas, memakai tanah teman tanpa izin gosok. Ya, memakai sendal buat wudhu, nggak bilang dulu, gosok, ya, banyaklah. Jadi pakaiannya suci, badannya suci, tempatnya suci. Nah, kalau kita udah yakin lah, ini granit mah suci lah.
karena susah juga. Walaupun misalnya tembok, nggak mungkin kita bilang ke tukang nanti, mang kalau nembok ini masjid, airnya harus langsung dari pam, jangan pala ke tanah dulu, apalagi pakai comeran, nggak mungkin. Maka sudah menurut ulama sulit dianggapnya tembok suci. Walaupun bapak-bapak nggak tahu nemboknya pakai apa, tanya aja tukangnya. Atau rumah dulu di sini di river semua kan nggak tahu. Nah itu dianggap udah suci aja. Nah kemudian setelah suci badan, suci pakaian, tempat sholatnya, sitrul aurati, harus menutupi aurat. Ya, nutupi aurat. Ya kalau laki-laki pusar ke dengkul, itu segitu, itu tertutup auratnya, pusarnya ketutup, dengkulnya ketutup, itu sudah memenuhi syarat sah sholat. Tapi kan melanggar etika, ini bicara sah dulu. Misalnya orang sholatnya pakai kolor doang, jadi imam, telanjang aja. Ya secara hukum sah, ya cuma kayaknya nggak pantas amat ya menurut kita. Kayak di Perum tuh, Perum 2 tuh, Jambu. Saya kadang-kadang gimana ya, memang benar secara fikih. Orangnya modal pede, Pak Ustadz. Pede, biasa kan, modalnya pede. Zaman sekarang kan yang asal percaya diri aja. Pakai kolor, langsung aja ke depan. Begitu komat, langsung. Takbir, jadi imam. Yang di belakang pakai sarung, pakai celana pantas, pakai kolor doang dia. Aduh, ya Allah, ya benar juga sih kata fikih, cuma kayaknya nggak pantas gitu. Ya kan? Ya makanya kan nanti ada hukum tasawuf, etika. Gitu. Jangan melanggar etika sah. Jadi sitrul aurati, tertutup aurat. Gimana kalau sholatnya di lapangan? Lapangannya anginnya lagi musim gede angin nih, angin gede. Pas sholat ada angin, sarungnya keangkat, nggak pakai selempek lagi. Maka dia langsung ditutup gitu loh. Seketika, tapi kalau ngangkat terus ya batal. Makanya dianjurkan, disunahkan setelah pakai sarung pakai celana. Kenapa? Memang dari samping nggak kelihatan, dari bawah kelihatan. Dalam kitab lain bumi ngelihat gitu. Kata bumi apaan yang bergantung kan gitu. Kira-kira begitu. Padahal sah-sah saja. Jadi menutupi aurat, wa istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat tuh. Kalau di sini dugaan, makanya di sini perdebatan ulama, fawalu wujuhakum syatrul masjidil haram. Jadi arahkan mukamu ke Masjidil Haram. Di sini timbul pemahaman kalau Imam Maliki harus berhadapan karena wajar dia di sana. Kalau mah yakin aja menurut ukuran nih, ada ukurannya ya. Pak, gimana kalau sholatnya di atas pesawat di bawah Ka'bah atau sholat di atas Ka'bah? Ini udah dibahas oleh Imam Ahmad, oleh As-Sabuni, oleh Imam Hanafi pun udah dibahas abad kedua tahun 80 Hijriah, tahun 90 Hijriah, tahun 150 Hijriah, sampai ke Imam Ahmad juga dibahas bagaimana sholat ini kan harusnya mengarah kiblat ke Ka'bah ya, karena kalau orangnya di barat berarti Ka'bah di timur, dia ke timur. Nah kalau sholatnya di atas Ka'bah gimana? Dulu karena belum ada pesawat, jadi analoginya sholat di atas Ka'bah. Dulu orang pesawat belum ada, ya kan Ka'bah duluan. Itu. Bagaimana sholat di atas Ka'bah? Menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i nggak sah. Tapi kata Imam Ahmad sah, cuma kurang ajar. Mau Ka'bahnya di bawah, dia sholat di atas Ka'bah. Atau sholat di dalam Ka'bah, ngadepnya kemana? Muter. Itu. Nah ini kalau dikiaskan ke pesawat, coba yang naik pesawat sholat, Ka'bah kan di bawah. Kalau belajar fisika sih nggak ada istilah timur dan barat, kata fisika kan bumi bulat, ngadep kemanapun ke situ-situ juga katanya. Jadi kalau kita analogikan yang tadi, ini tetap menurut Imam Hanafi Ahmad sah-sah saja, tapi imam yang lain tidak. Ya, menghadap kiblat. Kemudian sholat juga baru wajib wadukhulil wakti, sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktunya. Kalau belum waktunya belum wajib sholat. Bapak mau sholat duhur sekarang, ya nggak sah, karena waktunya belum masuk. Harus pada waktunya. Makanya dulu ada orang naik kereta dari Rangkas Bitung, waktu kereta merah, bapak-bapak belum ada. Jadi Parung Panjang waktu itu masih kereta merah, Pak Ji, Pak ya Ustaz. Jadi kalau kereta merah itu naik kereta nih campur kambing biasanya.
Ya, jadi Rangkas Bitung jam 4, saya tanya sampai sini kan setengah 5, kayak jam 5 kurang lah. Mas sholat jam berapa? Berangkat naik kereta jam berapa? Jam 4. Sholat subuh jam berapa? Saya sholat subuh setengah 4. Mas belum waktunya itu, biarin Tuhan Maha Tahu katanya. Saya bilang bener, Tuhan Maha Tahu, sholat kamu nggak sah. Ya kan? Jadi harus waktunya. Ya, satu, waktunya udah. Wal ilmu bi fardiyatiha. Kita harus tahu pada fardu-fardu sholat, karena di dalam sholat yang kita lakukan ada yang fardu, ada yang sunnah. Ini harus paham. Ya, syarat sah itu. Ya, wa ala ya'taqida fardhon min furudiha sunatan. Jadi jangan sampai mengitikadkan yang sunnah jadi fardu. Nah, nanti dibahas. Makanya yang fardu di dalam sholat itu rukun sholat. Luar dari rukun sholat bukan fardu. Contoh, Bapak sholatnya begini. Ini kan bukan fardu sholat. Nanti kita bahas di rukun sholat. Makanya dalam madhab yang lain, Imam Hanafi, jadi sholatnya ini begini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, begini. Karena ini bukan fardu sholat, ini sunnah hayat dalam madhab Syafi'i. Saya pernah dulu di Madinah, begitu sholat begini ditarik-tarik sama orang Irak, sama orang Iran. Begitu begini, haji, haza, ditarik-tarik begini. Saya bilang, Anda Syafi'i. Ditarik-tarik, masa kita ngikutin harus begini? Ya, jadi begini itu bukan fardu sholat. Ini sunnah hayat. Ya begini sah-sah saja, cuma makruh, kurang ajar. Gitu kan, sholatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, ya. Jadi sebetulnya fardu dalam sholat itu banyak kan, bacaannya juga tidak semuanya fardu, ya. Nanti ya dibahas di rukun sholatnya. Wa ijtinabul mubdilati al hadasi wa ijtinabul mubdilati. Jadi menjauhi hal-hal yang membatalkan, ya. Baik itu al hadasi isna asghara wa akbar. Jadi baik itu yang membatalkan hadas besar maupun kecil. Jadi hadas kecil itu pal asgoru ma aujabal wudu'a. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu itu namanya hadas kecil. Misalnya kentut kan hadas kecil berarti. Jangan kayak cerita kabayan pas sholat kentut, sholat terus. Sholat aja. Selesai sholat ditanya sama makmum. Ini analogi apa? Anekdot. Kang, tadi sholat kentut berarti batal sholatnya. Sama nggak batal sholatnya. Kenapa? Kan nggak batal wudu. Wudu saya nggak batal. Kenapa? Saya nggak punya wudu. Jadi nggak batal wudunya kan? Ya jelas lah. Karena nggak punya wudu, nggak batal wudunya sekalipun kentut gitu. Itu mah jawaban. Ya, benar, tapi benar juga sih, tapi salah gitu. Jadi hadas-hadas kecil tuh. Nanti itu dibahas. Kemudian wal akbaru mau jabal gusla. Hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, jadi kemudian al auratu arbaun. Jadi aurat itu ada 4. Pertama auratu rajuli di dalam sholat, ya. Aurat laki-laki di dalam sholat baina surati wa rukbati, di antara pusar dan dengkul. Sementara aurat perempuan di dalam sholat seluruh badannya masih wal wajhi wal kafaini, selain muka dan telapak tangan. Ini di dalam sholat. Perempuan itu auratnya adalah selain muka dan telapak tangan. Makanya perempuan yang penting misalnya nih, lagi di perjalanan nggak bawa mukena tapi pakai celana panjang. Ya pakai jilbab, ininya dipakai manset biasa tuh. Terus pakai kaos kaki, ya sah-sah saja sholatnya. Cuma paling melanggar tradisi kita. Ya. Kemudian sementara wa auratul hurati wal amati indal ajar, ini sudah di luar sholat, ya. Nah, sampai situ dulu. Baru kita masuk ke rukun. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut, ya. Ini baru bicara syarat sah sholat. Jadi harus tahu dulu. Kita harus tahu mana fardunya, mana sunnah di dalam sholat. Sesuatu yang bukan rukun sholat itu berarti bukan fardu sholat. Nah, kita lihat rukun sholatnya. Kalau udah nanya aja.
Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Jadi rukun sholat itu ada 17 kalau di sini. Nanti kalau yang 18 silakan. Ada yang 13 nyebutkan. Cara perhitungannya aja. Al awwalu an-niyatu. Yang pertama niat. Ini fardu nih. Niat itu seperti apa? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtaronan bipilih. Jadi itikad hati. Usholi bukan niat, itu hanya sifatnya membantu. Misalnya begini, usolli fardhal subhi, itu belum niat, belum. Jadi yang kedua asani takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram secara teoritis terpisah, prakteknya bareng. Jadi niat itu di hati, sementara mulut takbir. Contoh begini, Allah, ini mulut tetap Allah, hati niat. Saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah atau makmum karena Allah. Hu akbar, niat. Usoli itu tujuannya untuk memantapkan saja. Jadi ta'awanu alal birri. Jangan usoli ini ikut di sini. Ketika Allah di hati, saya sholat maghrib subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmum. Niatnya mah masing-masing, nggak ada sholat. Sebetulnya orangnya berjamaah sholatnya masing-masing, nggak ada. Niat kami sholat subuh, nggak ada. Niat aku, jangan niat kami. Yang berjamaah itu orangnya sholatnya masing-masing. Jadi kalau niat berjamaah berarti nusolli fardhal subhi. Jadi niatnya mah masing-masing, cuma dilakukan berjamaah, gitu ya. Satu niat takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu fardu, harus kedengeran. Jangan sholat begini doang, datang-datang. Itu enggak sah. Jadi orang datang-datang begini misalnya nih. Di hati dia. Harusnya Allah minimal sama sendiri. Allah kedengeran, harus kedengeran. Ya, jangan cuma diem doang. Jangan, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Kalau sudah tidak mampu nggak usah. Misalnya tidak mampu, kemudian dia mampunya apa? Duduk, ya terus sampai berbaring segala macam. Tapi kalau sholat sunnah boleh duduk, cuma disebutnya pahalanya berkurang. Misalnya sehat nih, kalau pulang kerja pas sholat tarawih di sini, udah duduk aja deh, ngikutin, sah. Cuma kalau semuanya duduk, orang yang di luar kaget, ini sholat apaan model baru nih kan gitu. Padahal secara hukum sah-sah saja. Bapak capek nih mau sholat sunnah, duduk nggak masalah. Tapi sholat wajib, sholat fardu harus berdiri alal qadiri bagi yang mampu fil fardu dalam sholat fardu. Itu yang ketiga. Yang keempat, qiraatul fatihati. Nih, membaca Fatihah itu rukun. Berarti doa iftitah itu bukan rukun, sunnah. Mau bacanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mau begitu boleh? Mau Allahumma ba'id segala macam. Nah, ini sunnah. Makanya bagi orang misalnya pengejar kereta, ini subuhnya sendirian nih, ngejar kereta nih. Oh, udah nggak usah iftitah nih. Atau sholat di stasiun jadi imam, nggak usah panjang-panjang. Habis takbir langsung aja Fatihah, nggak usah langsung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jamaah di sana numpuk, nunggu giliran sampai nggak sholat maghrib dia, haram kita. Jadi kita harus tahu tempatnya, ya. Jadi ya rukun diantaranya Fatihah, berarti kelewat tuh satu apa? Doa iftitah ya. Doa iftitah itu bukan rukun. Mau dibaca boleh, tidak pun tidak apa-apa, ya. Kalau apalagi berjamaah, apa namanya di tempat-tempat tertentu. Al-khamisu ar-ruku'. Nah, ruku itu rukun. As-sadisu at-tumaninatu fihi. Harus tumanina di dalam ruku. Contoh, berhenti sejenak. Pas ruku begini. Ini kalau laki-laki sunnahnya ini dibuka. Berhenti sejenak, jangan terlalu lama juga.
Bahaya kalau jadi imam terlalu lama, kasihan yang udah tua-tua. Ya. Tumaninah as-sabiu al-i'tidalu. Nah, setelah ruku ada namanya i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Al-i'tidalu. Nah, bangun. Ini i'tidal namanya. Nah, kemudian at-tumaninatu yang kedelapannya, habis i'tidal berdiri dulu sejenak. Diam dulu, kan begini. Ini namanya i'tidal. Nah, berhenti sejenak, tumaninah namanya. Ya. Baru nah, yang mengiringi takbir namanya takbir intikal. Makanya takbir intikal itu takbir yang mengiringi gerakan. Jangan sampai gerakan duluan, takbir belakangan. Kadang-kadang orang udah begini ruku, Allahu Akbar. Nih, nah, atau misalnya udah sujud ke bawah, baru Allahu Akbar. Namanya takbir intikal itu mengiringi gerakan. Makanya biasanya dari bangun itu gerakannya begini. Allahu Akbar. Agak ini karena ngikutin gerakan itu namanya takbir intikal. Cuma zaman sekarang model-model aneh. Udah berdiri lama, Allahu Akbar, baru bangun tuh makmumnya. Oke, kita lanjut. Yang ke-9 as-sujudu, sujud. Ya. Sujud marotaini 2 kali. Al-ashiru at-tumaninatu fihi, sujud di dalam tumaninah di dalam sujud. Berhenti sejenak. Ke-11-nya al-julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12-nya tumaninah lagi di dalam sujud. Ya. Di dalam julus itu, sujudnya. Yang ke-13 at-tasyahudul akhiru, baca tasyahud akhir. Yang keberapa tuh? Ke-13. Tasyahud akhir, tahiyat akhir. Tahiyat awal itu sunnah. Sunnah muakkad nanti sunnah dibagi lagi, ada sunnah muakkad, ada kan itu, ada sunnah gar muakkad gitu ya. Nah, kita bicara dulu tasyahud akhir rukun. Yang ke-14-nya al-qu'udu fihi, duduk di dalam tahiyat akhir. Ya, itu duduknya, itu rukun juga. Al-khamisah asyara as-sholatu ala nabi, membaca sholawat. Membaca sholawat kepada Nabi, berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wajibnya segitu. Pas tahiyat nih, ini rukun baca sholawat, pas begini. Nah, pas begini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmah wa rahmatullah, assalamu alaykum, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu wajibnya. Kalau tiba-tiba mau kentut, buru-buru salam, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah dianggap memenuhi rukun. Pas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebab kenapa? Takut ketinggalan kereta, langsung salam. Wajibnya kan ke kanan, ke kiri sunnah. Ya, kalau mengejar tayang, assalamualaikum warahmatullah, langsung loncat. Karena mengusap muka itu bukan rukun sholat, sunnah setelah berdoa. Karena sholat doa maka cari-cari, ngapain kamu habis sholat ngusap-ngusap muka, emang rukun sholat? Iya juga, pada bingung yang mikirin aja begini kan gitu. Ya. Nah, jadi baca sholawat kepada Nabi. Yang selanjutnya ke-16 assalamu, membaca salam ke kanan. As-sabi asyara at-tartibu, yang ke-17-nya tartib. Tartib itu ya runtut, mendahulukan yang lebih awal, mengakhiri yang akhir. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah. Jadi sebetulnya amin itu kan bukan Fatihah. Coba cari di Fatihah ada nggak amin? Ya, nggak ada. Fatihah mah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak ada amin. Udah, Fatihah amin bukanlah Fatihah, cuma disunahkan setelah baca itu kan doa. Ya, kita mengucapkan amin. Gitu. Makanya dulu ya, jadi makanya amin juga jangan terlalu kenceng, jangan
pelan juga bahaya kan, apa dulu anak kecil mah suka berlebihan kan gitu. Ada lagi, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau karena gini, kalau imam nggak terpengaruh dengan jamaah. Satu, ketika makmumnya batal, imam nggak batal. Kalau imamnya batal, makmum batal. Gitu. Makanya ketika sholat berjamaah bagi si imam tidak wajib niat sholat berjamaah. Gitu. Kalau mau niat berarti dapat pahala niat berjamaahnya. Kecuali Jumat. Jadi sebenarnya itu bentuk kekhawatiran kita yang sebetulnya tidak mendidik. Nah, kan orang sholat berjamaah nanti ada ini diajarkan. Rata-rata mohon maaf, saya kan bertemu dengan berbagai macam jurusan, kuliah luar negeri atau luar Indonesia atau apa. Mau jurusannya agama kayak kuliah, tapi kalau nggak pernah di pondok ngaji-ngaji kita begini, itu sholatnya biasanya wah nggak rapi nih, belajar fikih sebegitu kan. Mau jadi sampai di tahu Al-Barkah Batur Rahman kan banyak yang hafal Quran tuh, lulusan Mesir malah teman, sampai nanyain ke saya, kalau kitab ginian beli di mana? Ente kan lulusan Mesir, kami nggak belajar dulu, cuma ngapalin Quran doang. Nah, karena hafal lebih fokus ke hafalan, akhirnya meninggalkan fikih. Alhasil yang nggak rapi, jadi begitu. Tapi sekarang sih mulai saya ini kan mulai sedikit-sedikit. Jadi kadang-kadang udah sujud lama baru Allahu Akbar, jamaah baru turun. Mohon maaf, jadi jangan terjebak dengan lulusan atau gelar, ya. Karena itu kan jurusan saya sebetulnya kalau ngikutin akademisi saya jurusan tafsir. Tapi tafsir ketuhanan, filsafat ketuhanan sama Buya Rozi lah. Dia di kelas saya, kalau dia filsafatnya fokus saya ke teologi Islamnya. Tapi karena background pesantren dulu, ngaji kitab-kitab begini kita hafal. Jadi kalau berlogika lewat pakai logika kampus, tapi kalau ngaji kitab ya kitab gaya pondok. Karena di pondok itu mengajarkannya cara baca. Kalau di kampus kan mainnya logika. Nah itu. Jadi jangan berpikir makmum takut ini. Nah itu salah satu bentuk bahwa kita berburuk sangka. Itu. Hilangkan itu. Nanti kalau dibiasakan, saya yakin sama Ustaz juga di sini dibiasakan begitu, ini kita terbiasa. Banyak sekarang di gereja juga saya ini kan terbiasa. Jangan mikirin, kalau yang dipikirkan bagi makmum itu satu, makanya dianjurkan lihat ke belakang itu sebetulnya dalam rangka melihat ada orang tua, ada orang yang kurang sehat, bukan sekedar sekedar apa ya namanya itu, seremonial, sausuku pakum, prakteknya begitu. Padahal ada orang tua baca ayat panjang, kasihan. Sebab iman kita iman perut kenyang, lapar aja udah goyang. Oke, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bacaan apanya nih? Oh, kalau awal sholat. Oh iya, ngikutin imam dulu. Jadi bedanya tidak perlu imam sampai tuntas. Ketika imam Allahu Akbar, kita ada jeda tuh, ada namanya perbedaan. Gitu. Gimana kalau bacaannya sih kan nggak kedengeran. Itu mah bisa misalnya, oh ini terawih ini kalau di kampung kan gaya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai surah. Kalau kita nungguin sampai dia selesai baca surah,
Kita nggak baca Fatihah, berarti udah bareng aja. Itu. Ya kan di kampung begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah gitu. Nah, makmum baru baca Fatihah. Allah udah selesai. Ini bisa dari awal langsung. Jadi imam kan begitu Allahu Akbar. Nah, itu baru kita ikutin. Ya. Kemudian takbir Allahu Akbar kan gitu. Makanya kadang-kadang saya bingung nih, begitu pas imam begini, kan biasanya bangun. Udah bangun si imamnya. Kita mau bangun dia belum takbir. Allahu Akbar baru. Padahal namanya takbir intikal, harus berbarengan. Begitu dari sini. Makanya kan agak lambat. Allahu Akbar. Nah kan makmum bisa ikut, jadi nggak kagok gitu. Berbarengan, dibiasakan enggak? Makanya coba, saya yakin bapak-bapak semua kan pernah di kampung. Di kampung para kiai gimana? Rapi-rapi kan? Rapi-rapi. Di sini mohon maaf, saya bukan anti hafalan Quran, saya juga senang baca Quran. Cuma banyak sekarang fokus akhirnya itu terlupakan. Ya, jadi bacaan Quran, baca fokus akhirnya meninggalkan ilmu-ilmu sholatnya. Ya tapi nggak apa-apa, bertahap dari sini dulu boleh, ya. Nah jadi ada lagi, ya. Oh ini dulu, ini silakan, silakan. Waalaikumsalam. Banyak istilahnya, lihat kan, misalnya sholat tarawih gitu, itu yang misalnya 23 rakaat, waktu cepat banget gitu. Tapi kalau kita nanya ke dia kan dia tuh merasa dia udah kembali. Jadi tumanina itu berhenti sejenak. Ya. Kalau sebetulnya ukurannya tidak ada, cuma orang standarnya ke baca subhanallah katanya biar mudah aja. Karena dulu kan waktu disebut jam udah ada ketemu belum waktu itu. Kan dulu belum ketemu jam kali. Jadi yang jelas misalnya begini. Ini udah pas dari ruku Allahu Akbar kan itu ya. Ini berhenti sejenak udah tumanina. Jadi bukan, dan setiap standar orang beda-beda. Ada yang memang agak lama tapi menurutnya sebentar. Jadi standar kita nih berapa gitu. Yang penting berhenti sejenak aja. Ya kalau nggak tumanina mah batal sholatnya. Kalau yang sering terjadi begini. Nih bukan tarawih. Pas baris sini langsung. Ini kan harusnya duduk dulu sebenarnya. Begini, baru. Itu harusnya. Ya. Ya nanti belajar mazhab lain nggak tahu. Cuma yang jelas itu rukun. Kalau rukun itu nggak perbedaan. Yang terjadi perbedaan dalam mazhab itu di sunnah. Ya, seperti begini kan sunnah dalam mazhab Syafi'i begini. Hanafi nanti sunnahnya begini. Kunut bagi Imam Hanafi nggak sunnah, karena Rasulullah kunut pun 2 bulan, setelah itu enggak. Gitu. Kata Imam Malik, kunut, cuma kunutnya beda sama kita, kunutnya sebelum ruku. Jadi begitu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma hdina fi man hadait wa afina. Udah beres baru Allahu Akbar. Ke atas lagi kan gitu. Nah kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad kunutnya setelah ruku. Itu karena itu bukan rukun sholat, maka terjadi silang pendapat antar ulama. Kalau rukunnya enggak perbedaan. Gitu. Ya. Oke, ada yang lain. Tadi apa? Ya Allah Akbar selesai. Karena kenapa sebetulnya dia Allahu Akbar namanya takbir intikal? Karena ini mengiringi perpindahan. Kita yakin kalau begini udah pindah duluan, takbirnya belakang, hanya maunya begini aja. Padahal imamnya udah berdiri lama kan itu. Harus itu berbarengan. Hah?
Takbirnya imam. Bisa mengiringi, tapi tetap ada beda. Itu. Intinya imam itu di depan. Bahasa Arab itu imam kan di depan. Kalau khalifah, pemimpin juga terjemahnya di belakang. Di bahasa Arab. Imam itu pemimpin, adanya di depan. Tugasnya jadi contoh. Kalau khalifah, pemimpin, terjemah Indonesianya, tapi pemimpin pengganti adanya di belakang. Itu bahasa Arab, pemimpin juga. Kemudian ro'in juga pemimpin, cuma adanya di tengah. Maka terjemahannya pengembala. Jadi bahasa Arab itu kaya, bahasa Indonesia sempit untuk menerjemahkan bahasa Arab. Tidak semua bahasa Arab bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Hanya suka salah pemahaman di sini. Terjemah Quran dianggap Quran, bukan. Quran ya Quran, terjemah Quran bukanlah Quran. Karena tidak semua bahasa Quran, bahasa Arab bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kayak bahasa daerah lah, sama. Coba bahasa Sunda, karena saya orang Sunda. Coba bahasa Jawa Indonesia mah jatuh ya jatuh, mau ke depan ke belakang jatuh. Coba di daerah, termasuk di Jawa, di Sunda, jatuh ke depan ti kusruk, jatuh ke belakang ti jengkang, jatuh kaki duluan ti kosewan, pantat duluan ti bobot. Kan gitu, disuruh segala macam gitu loh. Sementara bahasa Indonesia satu. Jadi ketika orang bahasa Indonesia jatuh, ditanya lagi jatuhnya kemana. Tapi kalau orang Sunda, oh dia ti kosewan, oh berarti kaki duluan. Oh ti bobot, pantat duluan ya. Nggak usah dijelasin lagi gitu. Ya sama dengan bahasa Arab, ya. Itu. Makanya orang sekali timbul sekarang sengit, apalagi kan gini, mohon maaf, saya termasuk orang yang belajar tafsir orientalis. Jadi orang-orang non-muslim belajar Islam, orientalis itu orang yang bukan Islam belajar Islam, bahkan jadi guru besar Islam. Jadi misalnya bapak-bapak kuliah mau ngambil doktor di Amerika, di McGill itu ngambil kajian Islam, ya gurunya bukan orang Islam. Ya. Tapi mereka jago bahasa Arab, bisa nulis kitab kuning malah. Bahkan ilmu hadis pun, kamus hadis itu yang nulis orang Perancis. Nah kadang-kadang ada yang niat bagus, ada yang buruk. Kalau yang niat bagus, alhamdulillah netral, dia memandang keilmuan. Tapi kalau ada keinginan tertentu, diselewengkan, dikemas untuk mengadu domba kita. Makanya di WA ada ayat, ada terjemahnya, saya tidak mau sebarin. Saya periksa dulu. Ini kerjaan orientalis bukan? Ini zaman sekarang mudah. Ya, bahaya sebenarnya. Kelihatannya kan agama. Jadi kalau untuk menipu orang awam itu, bungkuslah kebatilan dengan agama. Minyak babi cap ontak. Gitu loh. Itu luar biasa. Saya belajar termasuk teman saya mungkin udah lulus sekarang di Australia, coba belajar tafsir, ngambil gelar doktor, kajian tafsir berbahasa Sunda, tapi ambilnya di Australia. Gitu. Jadi saya paham tuh orang-orang tadi kerjaan orientalis. Ya. Baik, ada lagi sebelum dilanjut, kayak waktunya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Itu masuknya ke rukun itu. Ke rukun. Ini enggak, karena wajib imam duluan. Wajib imam duluan itu masuk ke satu hukum juga, ya. Nah, menasih ke etikanya gini, orang suka salah kaprah. Kan laki-laki itu sunnah dibuka. Dibukanya bukan lebar. Itu di kitabnya Qadras Sibrin. Ukuran sejengkal. Tapi jangan dipaksa-paksa begini. Tidak semua orang nyaman.
Ini buka begini, ini nanti sujudnya ini, itu ada aturannya. Gitu loh. Ya, etikanya satu itu. Terus pakaian. Jangan pakaian yang ada bacaan. Apalagi di depan, kalau pakaian ada tulisan, tahu dirilah, udah ke belakang aja sholatnya. Misalnya di belakang punggungnya ada tulisan kecap cap sorban. Itu mengganggu. Jadi orang belum baca Fatihah dia baca duluan. Kan gitu. Makanya bagus juga sih ini masjid ini Masjid Al-Falah. Ini kosong. Ini anjuran itu kalau bisa di sini jangan ditulis-tulisin. Mau di belakang silakan. Karena orang pasti baca. Kan kelihatannya indah kaligrafi gitu ya. Tapi orang pasti baca. Itu mengganggu gitu loh. Ini bagus. Dalam kitab Riyadul Badi'ah karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu, ini dianjurkan, ini kosong. Jadi kan kita maunya, wah indah nih, menurut logika kita indah. Itu tetap akan dibaca. Orang yang lupa aja bisa ingat dalam sholat, apalagi yang ada. Kan gitu ya. Ya. Nah kalau perempuan nanti kan ada kesunahannya, dirapetin. Ini kesunahan, bukan rukun. Ya, laki-laki dibuka dan begini. Ini kan masuk ke nanti ada bahasanya khusus. Ya, jadi yang jelas rukun aja nggak ketinggalan dulu. Ya udah jam 6 ya. Oh ini udah mau jam 6, jangan lewat. Nggak ada lagi kan? Karena ini kita lanjut insya Allah masalah niat. Niat itu ada tata caranya insya Allah kalau ingat gitu. Karena kadang-kadang saya bingung bawa kitab apa nih. Karena di sini kitab ini, di sini kitab ini. Kalau di Baitur Rahman kan mintanya khusus tafsir. Di ini tauhid, di ini. Jadi kadang-kadang bingung nih. Makanya untung juga kasih di temanya ada masalah sholat. Ya udahlah. Berarti saya bawa kitab yang ini. Ini pun hanya garis besar, belum detailnya. Bagaimana kalau sholat di atas pelapah pisang, di daun pisang? Kan sujudnya ininya semua itu ada nanti kasus-kasusnya gitu. Bagaimana sholat pakai koran? Dulu ada biasanya, ya kan? Di situ banyak gambar dia sholat di atas koran. Pasti baca. Kalau sekarang sih nggak ada koran. Pas ceritanya masalah doyok lagi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.